Shalom untuk kita semuanya. Firman Tuhan untuk kita hari ini judulnya kasih yang menjadi dingin. Ayat firman Tuhan untuk kita dari Matius 24 ayat 12. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Saudara yang dikasihi Tuhan, di antara semua tanda akhir zaman, ada satu tanda yang sangat halus namun sangat berbahaya. Bukan tentang perang, bukan tentang bencana, tetapi tentang hati manusia. Yesus berkata, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Matius 24 ayat 12 artinya, masalah terbesar di akhir zaman bukan hanya apa yang terjadi di luar, tetapi apa yang terjadi di dalam hati kita. Yang pertama, kasih yang dingin terjadi secara perlahan. Tidak ada orang yang tiba-tiba menjadi dingin. Semua terjadi sedikit demi sedikit. Mulai dari hal kecil, jarang berdoa, malas membaca firman, sibuk dengan dunia, lalu kehilangan rasa haus akan Tuhan. Sampai akhirnya tanpa disadari hati menjadi dingin. Alkitab menggambarkan kondisi manusia akhir zaman seperti ini. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi. 2 Timotius 3 ayat 2-3. Perhatikan, bukan langsung menjadi jahat, tetapi dimulai dari hati yang berubah. Kebenaran penting bahwa kehidupan rohani tidak hancur dalam satu hari, tetapi dalam banyak hari yang diabaikan. Yang kedua, penyebab kasih menjadi dingin. Yesus berkata, karena makin bertambahnya kedurhakaan, artinya dosa yang dibiarkan akan mempengaruhi hati. Beberapa penyebab utama: terlalu dekat dengan dunia, terbiasa dengan dosa kecil, tidak menjaga hubungan dengan Tuhan, terluka, lalu memilih menjauh. Firman Tuhan sudah memperingatkan, manusia tidak tahu mengasihi. 2 Timotius 3 ayat 3. Ketika dosa dibiarkan, kasih akan mati perlahan. Dosa tidak hanya merusak hidup, tetapi juga mematikan kasih kita kepada Tuhan. Yang ketiga, tanda-tanda kasih yang mulai dingin. Bagaimana kita tahu kalau hati kita mulai dingin? Perhatikan tanda-tanda ini. Doa terasa berat, ibadah terasa biasa, firman Tuhan tidak lagi menyentuh, lebih tertarik pada dunia, dan mudah marah, sulit mengasihi. Padahal Tuhan rindu kita tetap hidup dalam kasih. Ketika kasih hilang, kita bisa tetap terlihat rohani, tapi sebenarnya kosong di dalam. Inilah tanda bahaya rohani, dan seringkali kita tidak menyadarinya. Yang keempat, Tuhan rindu memulihkan kasih itu. Tuhan pernah menegur jemaat di Wahyu. Namun demikian aku mencela kamu karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Wahyu 2 ayat 4. Perhatikan, mereka masih melayani. Mereka masih aktif, tetapi kasihnya hilang. Ini bisa terjadi pada siapa saja. Namun Tuhan tidak hanya menegur, Dia juga memberi jalan keluar. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Wahyu 2 ayat 5. Tuhan tidak menolak kita, Ia mengundang kita untuk kembali. Yang kelima, kembali kepada kasih yang mula-mula. Bagaimana memulihkan kasih itu? Ingat saat pertama kali kita mengasihi Tuhan, doa penuh kerinduan, hati haus akan firman, sukacita dalam Tuhan. Bertobatlah, akui bahwa kita sudah jauh dan jangan menunda. Kembalilah, mulai lagi dari hal sederhana. Doa, firman, hubungan pribadi dengan Tuhan. Seperti firman Tuhan, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Tuhan tidak menuntut kesempurnaan, Dia hanya rindu kita kembali.
Sebuah ilustrasi kasih itu seperti api kecil. Awalnya menyala terang, memberi kehangatan. Tetapi jika tidak diberi bahan bakar, perlahan redup dan akhirnya padam. Bukan karena angin besar, tetapi karena tidak dijaga. Begitulah kasih kita kepada Tuhan. Yang keenam, kasih adalah dasar kesetiaan. Tanpa kasih kita tidak akan bertahan. Kita bisa melayani tanpa kasih, beribadah tanpa kasih. Tetapi kita tidak bisa setia tanpa kasih. Firman Tuhan berkata, manusia di akhir zaman akan tidak tahu mengasihi. 2 Timotius 3:3. Itulah sebabnya banyak yang gugur karena kehilangan kasih. Kesetiaan sejati lahir dari kasih yang hidup kepada Tuhan. Kesimpulan firman Tuhan untuk kita hari ini, saudaraku. Akhir zaman bukan hanya tentang tanda-tanda besar, tetapi tentang hati yang tetap menyala. Pertanyaan untuk kita hari ini, apakah kasih kita masih hidup atau sudah mulai dingin? Hari ini mari kita kembali kepada doa, kembali kepada firman, kembali kepada kasih yang mula-mula. Jangan tunggu sampai hati benar-benar dingin. Nyalakan kembali kasih itu hari ini. Semoga firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami menyadari bahwa seringkali kasih kami menjadi dingin. Kami sibuk, kami lalai, dan kami menjauh darimu. Ampuni kami ya Tuhan. Hari ini kami rindu kembali kepadamu. Pulihkan kasih kami seperti semula. Nyalakan kembali api dalam hati kami, agar kami dapat tetap setia sampai akhir. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.